ini, dengan ketelitian ini, kira-kira untuk menjadi rujukan sumber informasi lebih baik mana, hadis atau Bible? Tadi saya sudah mengatakan, koreksi hadis kalian itu sangat bagus. Ini Sangat Anda diberikan bagus dan dua lebih pilihan, capek saya dengarkan kau. Loh, kemana? Dari tadi Ban Moto nggak jawab-jawab. Oh, Moto hanya memberikan dua sisi pandangan ini. Ini pertanyaan simpel, yang logis, yang dapat dipercaya mana? Kalau hadis, hadis. Kalau Bible, Bible. Itu aja jawabannya. Kalau dari sisi pandangan Muslim, ya memang kritik. Bang Dalbo, aku mau bilang sebenarnya dari tadi, orang ini berbahaya. Itu C6 itu ya, C6. Hati-hati, C6 itu. Betul. Jadi dari dulu memang orang itu berbahaya ya, Ustaz Moto. Dia mengakunya Kristen tapi banyak itu narasinya ke Islam. Jadi kalau orang-orang Islam, apalagi rom-rom yang awam-awam gitu, sangat berbahaya orang ini. Maka ditandai yang namanya Joni. Tapi begitu dia naik di rom oten, maka dia bahas Bible mulu. Coba perhatikan nanti. Ini sudah kalau tidak salah 3 tahun dia tidak muncul. Ini baru muncul nih hari ini, ketemu. Tapi alhamdulillah ingatan saya ini masih tajam. Dulu gambarnya singa itu, pitinya. Dipinya itu singa. Jadi hati-hati sama orang itu ya, kepada ikon villa, apalagi yang kurang-kurang pemahaman Islamnya, berbahaya itu. Tapi beliau kalau ditanya tentang kekristenan, ada hal yang dia akui memang tidak boleh dia jawab, ada juga yang memang tidak perlu dia jawab, tidak perlu untuk dia menjawabnya. Macam tadilah. Jadi sementara kita ini dalam ranah dialog, supaya kita saling tahu kan dua-dua arah ini, keimanannya juga kita mau tahu. Tapi sebaliknya kalau dia yang ditanya nanti, berbahayanya begini. Dia akan banyak menjawab kita dengan literasi hadis-hadis begitu. Jadi ingat kawan-kawan, syukuran. Ingat ya, berbahaya orang-orang yang gini. Terima kasih Akimoto, ini guru kita luar biasa. Akimoto sudah datang ini. Jadi segan aku sama beliau ini. Ini Bang Moto. Ya, semua nih, guru-guru saya semua nih, tiap musim guru-guru saya nih, semua guru-guru saya yang ada di sini nih. Masya Allah. Lanjut, Bang Al-Hidayah. Jadi yang menariknya kan begini loh teman-teman Kristen, mudah-mudahan Joni ini dibawa masih mendengar. Begini Joni ya, kan kamu sudah tahu dari perbandingan hadis sama Bible, sejak kamu sudah tahu hadis itu pun lebih unggul. Bahkan hadis do'if itu, hadis maudhu itu lebih unggul dari Bible memang. Contoh yang dijelaskan sama Ustaz Yusuf tadi juga begini. Ada satu riwayat itu kan Imam Muslim mendatangi seorang yang memberi makan ayam dan dia berbohong. Ini masih keterangan orang yang mendengar langsung gitulah. Bukan narasi kitab, bukan. Nah sekarang jelas loh 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan bukan firman Tuhan. Kira-kira ini Ustadz Mutu jatuhnya ke apa ini? Langsung isi kitab begitu. Bukan dari narasi, langsung dengan isinya. Apalagi dengan aku menjerat kamu dengan tipu daya, 2 Korintus 12 nomor 16, apalagi dengan aku berkata-kata dusta, Roma 3 nomor 7. Kira-kira itu jatuhnya apa? Akimoto, silakan. Iya, kalau sudah kayak begitu ya, bab perawi ya, kalau sudah kadzab itu ya, dari apapun yang datang dari dia itu derajatnya misalnya itu langsung turun derajat gitu. Langsung turun. Kalau dia sudah kadzab ya bohong maksudnya. Gitu kan. Jadi kan dalam bab rijalul hadis itu dipelajari mengenai afalnya atau perbuatannya atau perilaku orang tersebut. Contoh misalnya dalam metode pengumpulan hadis aja itu berbeda antara Sahih Bukhari dengan Muslim. Nah kalau Bukhari itu misal Bang Palopo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bang Al-Hidayah gitu kan. Sekalian saya menyapa maksudnya. Jadi dua orang ini sezaman. Dua orang ini sezaman. Dua orang ini sezaman. Bang Al-Hidayah dengan Bang Palopo. Nah dalam metodologinya Imam Bukhari, dia itu Bang Hidayah dengan Bang Palopo itu harus bertemu. Nah kalau metodologinya Muslim itu ya berarti sezaman. Karena itu akan dikuatkan nanti oleh pendapat sekitar. Jadi makanya itu Sahih Bukhari itu lebih ketat. Nah ketika Sahih Bukhari itu
sudah menemukan orangnya, sudah mendapatkan hadisnya, dilihat dulu nih keseharian orang tersebut, baik dilihat secara langsung maupun dia riset tuh dari sekelilingnya. Nah setelah dia meyakinkan ini sahih, dan gurunya Bang Al Hidayah misalnya Bang Yusuf Fei memang menegaskan bahwa dia tuh belajar sama Bang Yusuf Fei itu memang benar-benar sudah selesai gitu, sudah selesai. Jadi sebelum hadis Bukhari itu ditulis, hadis Bukhari itu sholat dulu 2 rakaat baru menulis hadis tersebut. Itu dalam metodologinya dari Imam Bukhari. Jadi ini sangat-sangat hadisnya sangat-sangat kompleks gitu dan komplit dalam metode penulisannya gitu, dalam metode pendapatan, maksudnya cara mendapatkan hadis tersebut, rijalul hadisnya dalam bab laki-laki atau yang meriwayatkan hadis tersebut, dilihat dulu orangnya seperti apa, gurunya lagi nanti akan berguru ke siapa lagi, dan hadis ini sudah sampai mana. Jadi sangat-sangat ketat. Nah bayangkan ini dengan Bible ya pasti akan mentah jauh. Seharusnya akal yang berpikir harusnya lebih sampai bahwa pendekatannya lebih baik ke hadis, belum Quran ya. Ini hanya hadis ya. Lebih baik ke hadis dibanding ke Bible yang tanda kutip lebih banyak kecolongannya justru. Silakan Bang Hidayah dan semuanya. Akhi Yusuf, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dulu teman-teman, izin host minta di follow dulu teman-teman. Habis akun ditembak tentara Romawi. Minta promosi mulu Habis akun Bang Al ditembak tentara Romawi 4 biji. Hai, sudah ada penembak mereka. Perasaan saya dulu pakai tombak dia. Oke, makasih teman-teman ya sudah di follow ya. Oke, salam sehat semua. Standby monitor. Lanjut. Tapi begini Bang Al, tadi menarik. Kok Bible itu bisa lebih rendah daripada hadis yang gitu deh? Itu gimana? Mau tahu ini mengasih panas atau memang benar ini ngomongnya nih? Coba perjelas dong. Ini mau kasih panas koten atau gimana maksudnya? Enggak, tadi Bang Al bilang apa gitu loh. Maksudnya bukan kok Bible yang bilang, itu bisa Ustadz Mutu yang bilang. Ya, Semua Ustadz begitu. Enggak, soalnya mungkin penonton bisa lebih jelas kenapa bisa lebih rendah kan gitu. Silakan Bang. Ustadz Yusuf mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan kenapa itu Bible lebih rendah daripada hadis maudhu atau hadis dhaif. Tafadhal Ustaz Yusuf. Kalau tidak ada hoten gini bagaimana kamu mengincili ya? Kemana lagi? Belum pergi warung lagi kah? Aduh. Ya terserah aja lah Bang Al. Makhluk apa kek harus dinaikkan? Yang penting bisa diinjili. Kalau ada kodok, naikin kodok. Jadi sekarang ini memang sudah tahap-tahap mereka yang langka ya, Ustadz Mutu. Memang mereka kalau kita lihat dari narasi-narasi teman Kristen itu memang sudah sangat pasrah. Padahal kita ini di sini ya, tidak pernah loh terpikir, aku sendiri tidak pernah terbesit untuk menjadi seorang pendebat atau pendiskusi gitu kan. Jadi kita ada di sini ini sebab undangan mereka. Mereka yang undang kita dulu. Dulu sebelum ada apologet Islam, banyak loh di YouTube itu hujatan-hujatan tentang Rasulullah, terkhusus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu kan dihujat. Dan begitu pun dengan yang namanya masuk ke kampung-kampung misionaris, memurtadkan orang-orang yang kurang pengetahuan agamanya, akhirnya mereka menjadi bahagian dari mereka yang dikatakan dalam Al-Quran itu. Bila mereka itu berlaku demikian, maka kita sebagai agama rahmat yang harus diberitahukan kabar sukacita kepada manusia, naik untuk mengcounter, mengasih tahu mereka, menjawab. Jangan begitulah. Ya, mari sekarang kita diskusi. Akhirnya sekarang kalau kita lihat teman-teman Kristen bukan lagi bilang tidak ada sudah penginjilan, bukan, tidak ada sudah. Kalau kita melihat sekarang antara dua itu, kalau bukan pasrah, yaitu iman kekristenan jangan kamu singgung-singgung. Kedua,
menghentikan dakwah kita dengan cara berbicara ngomong yang tidak ada dasar. Apalagi kalau kemudian kita berbicara tentang kebenaran. Dan ini dibuktikan kawan-kawan ya, baru-baru ini 2 malam yang lepas aku di roomnya si Vindi Aceh, tapi aku minta naikkan. Aku mendengar dari beliau, kalau kamu masuk di roomnya RT 6 katanya, jangan pernah kamu open cam dan hujat terus, pokoknya gas terus, hujat terus katanya. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, apakah hal demikian pengajaran yang namanya dalam beragama? Karena kita ini kan seharusnya kalau umat, apalagi dengan diskusi begini, kenapa kita kehadiran guru-guru kita ini macam Bang Moto, Bang Yusuf, ini sebab mereka ingin mengedukasi kita, menyampaikan bagaimana cara berdialog yang betul, bukan malah untuk menghujat. Nah, disinilah aku bilang, kenapa aku bilang dari tadi, mereka itu sekarang sudah sangat pasrah, karena tidak ada lagi daya upaya mereka untuk mempertahankan dogma, terutama doktrinnya, ajaran gereja itu. Sebaliknya kalau mereka itu memang mau berdiskusi dengan cara baik, maka pasti mereka akan berpikir dan masuk Islam. Ya, silakan Anu Tejo. Jadi begini Bang Al, sebenarnya saya ada saran sebenarnya ya. Mumpung masih ada 545 mata memandang, saya usul kepada pemerintah Indonesia untuk kembali mengadakan program belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, mungkin cuma itu lah. Kalau ini bicara ini usulan bagus ini, usulan bagus ini. Nah, Bang Dalbo, ini Palopo ini kalau berbicara semuanya bikin panas. Aku enggak suka ini yang begini. Iya, kita sepak aja dia ya, usulannya Bikin ini. panas lah. Iya. Jadi kalau dulu di Indonesia, Bang Alia dulu ada program pembelajaran P4 gitu ya. Nah sekarang ini kalau mungkin nanti di pemerintahan baru Pak Prabowo ini ada program khusus ya. Jadi profesor-profesor Oten itu kembali dulu belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cuman 3 dasar aja yang saya usul. Apa perbedaan aku dan dia? Kayak gitu aja dulu. Jadi supaya bisa mendalami isi-isi Bible itu, Bang Al. Ya. Nah itu aja dulu dasar. Aku dan dia. 3 dasar. Perbedaan aku dan dia, sana dan sini, utusan dan mengutus. Gitu kan? Telah lahir dan belum lahir. Nah itu. Bodoh ini, kasihan ini hobi ini, istrinya pikiran bodoh ini. Itu kan kepanasan, makanya Bang Pulpo jangan dipancing. Panas lah kasihan mereka. Kasihan ini hobi. Itu datang-datang menangis sudah itu macam Ada mana satu sudah lagi Bang menangis. Palopo. Ada satu lagi, bangkit dan dibangkitkan. Dan dibangkitkan begitu. Jadi Pak Plopo, gini Pak Plopo, doakan Siap. saja Dalbo ini 5 tahun akan datang saya jadi presiden. Apabila saya jadi presiden, semua coten-coten yang ada di Indonesia, mulai dari timur sampai di barat, saya akan kumpulkan mereka, baru masukkan di Nusa Kambangan untuk belajar menghitung. Kenapa semua ini Catat orang itu. Islam bikin panas nih ya? Jangan begitulah. Panas telinga loh. Makanya Masa dukung saya menghitung juga nantinya dibaca? ya, Pak Plopo. Siap. Kalau saya jadi presiden, Ya betul. saya Jadi ini tangkap bukan semua ini coten tenggiri nih, tak masukkan di Nusa Kambangan. Misalnya di ajar menghitung itu seperti apa Bang Dalbo? Misalnya. misalnya 1 tambah 1 tambah 1 1 kata mereka. Jadi seharusnya yang benarnya gimana? Coba. Ya 3 lah. 3. Tapi kalau mereka bukan tambah Bang Dalbo, Apa lagi? kali. Kali. Kalau gimana lagi tuh? Nah, jadi dua. guru yang mencret kalau begitu kan, coba 1 kali 1 kali 1 berapa? Nah, itu pakainya mereka. Masalahnya sekarang Yesus berkali-kali dengan Roh Kudus, Roh Kudus berkali-kali dengan Bapa, Bapa berkali-kali dengan Putra, Putra berkali-kali dengan Firman, Firman berkali-kali dengan keilahian. Sudah berapa berkali-kali di situ? Yang namanya berkali-kali itu apa? Hitungan atau kiraan? Ya dihitunglah berkali-kali. Ya kira-kira Sudah berulang kali gitu. Jadi mau pakai kali pun tetap banyak gitu.
Tapi disapa dulu ini pelopok yang naik ini si Gio ini. Ini murid saya ini. Pantasan dia menyimak, dia tahu mau belajar mengira dia. Namanya Cintai. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Bang, itu agama Kristen cocok nggak sih masuk ke Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa? Dia kan Tritunggal. Makanya bang, yang ada di Indonesia ini dukun nanti saya ya di mata akan datang ya. Bang Dalbo, kalau diubah menjadi ketuhanan yang maha, kira-kira yang mana bercocok? Bercocok pula. Mana yang cocok? Tuhan yang maha bertiga atau Tuhan yang maha tiga? Yang mana yang lebih simpel? Tuhan yang Maha Esa. Enggak, kalau di OTN kan nanti di orang ubah nantinya itu ketuhanan yang maha tiga atau maha bertiga. Oh, 3 motor Yamaha. Kenapa ini orang Islam semuanya mencari kalau Alidaya yang ngomong ya? Izin Bang Dalbo, mungkin masih ada remah-remah dikirim ke bawah buat Jack. Kalau 3 tuh nggak ada mahanya Bang Hidayah. Justru kuat mahanya Pak, ini 3 loh. 3 itu udah Justru ada kuat bantuan. mahanya, betul nggak Bang? Maha itu 1 kuat, 1 juga kuat tuh Maha. Kalau udah 3 mah udah ada bantuannya, wajar lah. Udah nggak cocok pakai Maha kalau udah 3 tuh. Jadi kalau maha tidak cocok ditambah ya di depan. Yamaha. Nah itu baru cocok, bisa cepat Nah, Yamaha jalan 3. kaki. Menuju tujuannya cepat gitu. Masa dari apalagi Beli kalau ke hotel. cepat ke surganya itu. Lanjut, mau dengerin aja. Tapi begini Bang Al, ada yang saya tidak paham dari diksi tetangga kita ini. Katanya kalau berbicara mengenai Tuhan itu bukan tentang keberapaan, tetapi kebagaimanaan. Nah, ini yang saya nggak paham ini. Kebagaimanaan ini gimana maksudnya? Ya luar biasa. Jadi kebagaimanaan ini kalau kita hitung kalau kita logikakan secara manusiawi ya, jangan keberhewan lah. Kebagaimanaan. Kalau sudah kebagaimanaan ini kan sesuatu yang kita alihkan pahaman yang sebenarnya jelas agar kita menjadi rosak. Karena tidak ada dalam kemanusiaan itu berbicara kalau Tuhan kebagaimanaan. Jangankan kita, manusia pun tidak mungkin berbagaimana Tuhan, kebagaimanaan Tuhan. Apalagi kalau kitab. Nah sekarang kalau dijawab dengan simpel, kita tahu sudah bahwa OTN ini membuat kitab baru. Tidak ada yang bercerita tentang kebagaimanaan Tuhan, tidak ada. Ini hanya buatan-buatan doktrin, dogma yang didompal dengan otak-otak yang tidak mau berpikir. Itu. Yesus tidak pernah berbicara kebagaimanaan Tuhan itu, tidak ada. Yang Yesus bilang satu-satunya Tuhan ada. Allah yang Esa ada. Bersyukur kepada Tuhan yang langit dan bumi ada. Tapi kebagaimanaan Tuhan tidak ada. Bagaimana ini kan ada pekerjaan di sini. Bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu, bagaimana Tuhan melaksanakan sesuatu. Jadi ini seakan-akan kalau sudah kebagaimanaan Tuhan, orang itu lebih tahu daripada Tuhan. Tuhan tidak berbicara begitu. Tuhan itu meliputi semua kuasanya kepada kita makhluk ciptaannya, bukan bercerita dia bagaimana bekerja ya menggunakan cangkul. Seperti apa dia bekerja? Ya benar lelah, berpeluh, berkeringat. Itu kan menceritakan Tuhan itu kalau begitu. Teman-teman Kristen, berpikirlah sebelum kamu terlambat. Sungguh Al-Quran mengatakan kamu itu adalah syarul bariyah, makhluk yang paling buruk. Gitu. Berbicara tentang akidah dan ranah ketuhanan yang benar, maka kalau aku pribadi tidak ada kebenaran di sana, melainkan kebohongan semata-mata. Ya, ini bukan merendahkan enggak, tapi memang marilah kita berpikir sebelum kita terlambat, karena azab itu menanti. Tidak ada ketetapan Yesus dibilang dia Tuhan, tidak ada. Itu poinnya. Silakan lanjut.
Baik. Jadi artinya sampai sekarang juga saya masih bingung itu kebagaimanaan. Nah, ketika ditanya bagaimanakah wujud Roh Kudus, udah mulai bingung. Ini kembali lagi dia. Bagaimanakah sifat daripada Bapa? Bingung lagi. Ya kan? Jadi memang aneh-aneh ini tetangga kita sebelah ini, Bang Al ya. Iya. Banyak diksi yang nggak kita paham. Karena aku bilang kemanusiaannya rusak, kan saya bilang tadi. Karena berpikir manusia jadi rusak karena mereka membuat-buat sesuatu yang dibuat-buat. Nah, kalau Roh Kudus itu pelopok. Roh Kudus itu api. Matius 3 nomor 11, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Api itu Roh Kudus kalau di Bible, di Oten lah gitu. Tapi kalau di 1 Yohanes 1 nomor 12 kalau tidak salah, Roh Kudus itu penyampai firman, malaikat di situ. Jadi orang Islam kan boleh menjelaskan itu. Berarti di Islam itu tidak ada yang namanya kebagaimanaan, penjelasan langsung, jawaban langsung. Belepotan kalau mereka ini, apalagi berbicara tentang Matius 28:19, nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama Bapa Allah, nama Putra Yesus, Roh Kudus, seperti yang Pelupu bilang, lain ada nama. Tanda tanya. Ayo sahabat kemuliaan, sahabat aja. Yang kita diskusi santai aja. Silakan sahabat kemuliaan. Ada yang mulai berat Mana lah mau naik kalau sudah begini di atas ini. Berat mau naik, berat. Dalbo, Berat. coba kecilkan aku Bang Dalbo, kecilkan aku. Assalamualaikum Bang Palopo, Bang Dalbo, Al Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Abah juga kumaha damang. Bunda, coba kecilin aku Bunda. Gedein Ustaz Moto kasih apa? Bunda nggak bisa itu host. Lanjut Bang Al Hidayah, lanjut. Indah ada Oten nantinya ini kalau gini nih. Sama aja digedein Bang Dalbo tanpa takut, digedein Kes Moto juga sama. Apalagi Bang Palopo, semalam aja kabur satu. Gara-gara roh Allah ya, Bang Palopo ya? Enggak, Bang Pelupu ini aku enggak biarkan ngomong karena bikin panas dia. Jangan ngomong dulu lah. Kompor nih Lagi azan. Bikin panas loh kalau Bang Pelupu ini. Tapi heran aku sama Otin kok. Bukannya panas malah typingnya lancar di bawah. Naiklah sahabat-sahabat, sahabat tetangga sebelah, silakan naik. Ini host mungkin sholat. Waktu asar kah? Belum masuk. Kita beli rokok lagi nih. Bang Dalbo. Oke, teman-teman ya, sahabat kemuliaan, silakan naik ya. Enggak, ini siapa yang kasih naik? Kalau ada host ini, siapa moderator di sini? Aduh, ini parah nih host nih. Oh iya. Ini? Asar ya. Iya, tapi belum masuk kayaknya. Dia kan di Makassar tuh. Asar udah masuk. Oh. Kenapa? Masukin saya. Nggak ada yang minta kak, masa ada yang minta Bang Kalau Dalbo ini? ada Bang Dalbo sahabat kemuliaan yang kepenuhan ketuhanan keilahian apa semua lah. Naikkan aja semualah. Ini John, selamat sore menjelang tahun baru.
lagi sariawan Bang Joni. Coba Bunda yang panggil deh, John. John Kemot, John apa sih? Berbahaya itu Bunda kalau tidak bicara itu merepot nanti. John, selamat sore John. Monitor, kayak ngorok sih. Tidur Bang Dalbo. Nah, wala quwata illa billah. Ayo teman-teman di bawah ya, sahabat Kristus silahkan naik ya. Yang sudah kepenuhan keilahian, kedagingan, kemuliaan, nah, naikkan aja semua, Bang Dalbo. Iya. Berarti udah mulai punah nih ya host ya, Oten. Jangan apa mainan kita. Dan naikkan aja lah siapa tadi itu Bang Dalbo. Yang si siapa tadi itu ya? Yang terus nangis itu. Gak apa-apa lah dia daripada dadah. Nggak ada. God Slayer, sahabat Kristus, naik Mas. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Naik aja. Oh, ini dari pagi dia type ini nih. Dari pagi dia nongkrong di komal saya ini sampai detik ini nggak tinggalin. Nggak naik-naik juga ini. Saya jambak ekornya, telinganya, nggak mau dia. Ekornya. Dari tadi serius saya dari pagi itu. Saya buka komal jam 7 sampai hari ini jam ini. Padahal ekornya ini sudah putus-putus saya jambakin. Oke. Naik dia, naik. Oke, God Slayer. Selamat sore, God Slayer. God Slayer. Sariwawang ini. God Slayer. Sariwawang. God. Bahaya. Hah, loh. Dia Sariwawang. Sahabat Kristus, silakan naik. Sahabat Kristus, kita diskusi santai aja. Sama Bang Dalbo, saya juga dulu begitu di bawah terus mau dinaikin mau enggak terserah, yang penting saya dengerin. Oke, ini dia. Oke, Bung Dev. Bung Dev, naik aja, Bang Dev, kita diskusi santai gini. Tapi jangan lagi bawa stiker pesawat. Aduh, masa bawa data stiker pesawat? Naik lagi, Bang. Naik, Bang Dev. ini lagi. Oke, selamat sore, Bung Dev. Waalaikumsalam. Gimana, Bung Dev? Apanya gimana? Iya, gimana kabar? Oh, alhamdulillah, kabar baik. Udah pasti sebenarnya lidahnya Bung Dev ini. Oh, dari dulu. Iya, tinggal klik aja, Bung Dev. Saya mau nanya, Bung Dev, boleh nggak? Sedikit aja. Saya baru naik langsung ditanya. Enggak, kita sharing-sharing kan. Ini pendapat, ini pendapat Bang, bukan tanya ini kan. Ayo, saya mau nanya. Kenapa Anda belum Islam? Silahkan. Kenapa saya belum Islam? Karena saya lebih percaya Alkitab. Gitu jawabannya. Ada lagi? Nah, apa pelopo diam nih, pelopo? Cek. Oh, saya mute tadi ya? Iya. Gini, Bung Dev. Dari sudut pandang mana ya?
Anda bisa menganggap Bible itu benar gitu. Sementara tadi ada narasumber kami dari Islam mengatakan Bible itu kalau dilihat dia punya kebenaran itu bahkan jauh dibanding dengan hadis-hadis maudhu ataupun hadis doif. Itu ada penjelasan dari narasumber Islam tadi. Bagaimana Anda menanggapi itu? Silakan. Gini, jadi saya juga dulu pernah di masa kekosongan, artinya bingung gitu loh, mana sih dua ajaran ini yang benar atau dua kitab ini yang benar gitu kan. Saya sempat bingung dulu, tetapi setelah saya mendalami kitab-kitab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa Alkitab inilah yang paling layak dipercaya. Karena apa? Dia merupakan kesaksian banyak orang, ya, bukan hanya kesaksian tunggal. Nah, kalau kita menarik satu benang misalnya ke pola Ahmadiyah misalnya, saya nggak membawa Islam, Ahmadiyah misalnya, yang diklaim oleh Ghulam Ahmad telah menerima wahyu, ya kan gitu. Dia juga punya kitab. Dan di dalam kitab itu dikatakan bahwa Ghulam Ahmad itu telah diutus, lalu dia diimani oleh puluhan juta manusia sampai sekarang. Nah, saya melihat bahwa menjadi nabi itu sangat gampang sebenarnya, tergantung ada nggak yang mau percaya kepada kita. Nah, kalau di dalam Alkitab tidak bisa, karena itu memang kesaksian para nabi dan para rasul, termasuk di situ ada Yesus, ada Nabi Yahya, dari Nabi Musa dan para rasul Yesus. Jadi tidak mungkin ada dusta di situ bahwa orang bisa mengarang ini gitu. Itu pendapat saya. Oke, saya masuk. Kira-kira yang menyaksikan Yesus ini ketika dia dibopong oleh iblis siapa, Pak? Yang menyaksikan bagaimana maksudnya? Dan Yesus ini dibawa oleh iblis di atas bumbungan. Yang menyaksikan itu siapa sih? Oh, itu bukan dibopong iblis, Pak, tetapi dibawa oleh roh. Roh itu adalah Roh Kudus di situ. Yang bawa, Pak. Siapa yang bisa menyaksikan itu, Pak? Dengarkan dulu, jangan langsung dipotong. Yang membawa Yesus untuk dicobai itu namanya Roh Kudus, tetapi dicobai oleh iblis pada saat itu gitu loh. Nah, iya, kalau Anda pertanyaannya, bertanya, Pak, ini pertanyaannya siapa yang menyaksikan, yang melihat itu? Gini. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, misalnya di dalam Yohanes 14 ayat 26. Saya nggak nanya Yohanes, ya. Ini Matius. Sebentar dulu. Sebentar ya, 14 ayat 26. Nah, kalau Anda menanyakan tentang peristiwa itu kan ada Yesus di situ sebagai saksinya. Iya kan? Apa? Nah, apakah Yesus itu berbohong? Ya tidak mungkin. Iya, nanti saya tunjukkan kebohongannya Yesus. Pertanyaannya siapa yang menyaksikan? Kan Yesus ini yang dibawa oleh iblis. Siapa yang menyaksikan sehingga ada catatannya ini? Apakah Yesus yang menyampaikan kepada Matius? Atau Matius sendiri yang melihat? Tentu saja seperti itu kan Yesus ada saksinya di situ. Yesus sendiri kan pelakunya. Saya nggak nanya Yesus, kan Yesus ini selaku korban dia. Tersangkanya iblis. Gini. Itulah gunanya menggunakan akli kan, akli dan nakli. Lebih-lebih kalau di dalam akli, Pak. Sebentar. Jangan langsung dipotong. Inilah gunanya menggunakan akli dan nakli. Kalau Anda mengatakan di situ Yesus berdusta tentang peristiwa itu, tidak mungkin Yesus itu berdusta. Karena apa? Sejak Yesus di dunia itu sudah ada Nabi Yahya yang menemani, satu sosok nabi. Ya kan begitu? Itu artinya apa yang disampaikan Yesus itu kebenaran, bukan hanya pengakuan tunggal gitu. Oke? Sudah? Gitu, Pak. Pertanyaan saya, siapa, kan ini Matius yang mencatat, Pak. Siapa yang menyaksikan? Kan Yesus tidak bisa dijadikan saksi karena dia adalah korban. Korban penculikan. Nah, pertanyaannya, siapa yang melihat pada saat Yesus dibawa oleh iblis? Itu loh.
Kan Nggak saya sudah perlu jawab tadi. akli, nggak perlu. Saksinya di situ adalah Yesus sendiri sebagai yang mengalami peristiwa itu. Itu bukan saksi, Pak. Dia kan korban. Oke, nah terus kalau kita kembalikan kepada konteks Islam, saya kira kan sepanjang hidupnya Muhammad itu kan bersaksi tunggal kan? Ini belum bisa tunjukkan kebohongan Yesus ini. Enggak. Ini loh, coba itulah gunanya akal digunakan. Coba Iya Pak. kan? Siapa Anda saksinya? seolah-olah Dijawab dulu mengatakan, lah. sebentar. Anda seolah-olah mengatakan Yesus itu berbohong dengan peristiwa itu, ya kan? Hanya satu peristiwa loh. Nah, saya Ya mengatakan nanti saya tadi. tunjukkan datanya Yesus bohong. Nanti saya tunjukkan. Sebentar, jangan dipotong. Saya kira sebelum Yesus lahir, Nabi Yahya itu sudah diutus duluan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus itu. Jadi bagaimana mungkin Yesus itu berdusta gitu loh? Ini saya tidak berbicara tentang Yahya atau Yohanes, kagak. Saya berbicara tentang kejadian yang menimpa kepada Yesus. Ya, ketika dia dibawa oleh iblis, siapa yang menyaksikan? Loh kan saya sudah jawab, ada Yesus di situ sebagai saksinya. Kan Yesus Dan korban. Yesus, Gimana mau dijadikan saksi loh dia? apakah dia sebagai orang yang dicobai tidak bisa Di mana bersaksi? Yesus bercerita kalau dia pernah diculik? Di Waduh, mana? kalau anda bertanya seperti itu, artinya setiap peristiwa harus dicatat. Ya kan gitu loh. ini Anda tidak mampu jawab. Bawa Yohanes. Saya sudah jawab. Apanya yang Bahwa kamu itu jawab? kesaksian dari Yesus sendiri sebagai orang yang mengalami peristiwa itu sendiri. Oke, Ya. kita majukan lagi ya kebohongannya Yesus. Kalau Anda mampu tunjukkan, berarti Yesus benar. Nah, Yesus berkata di sini di dalam Lukas 24:44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi. Tentu ada nubuatan kalau ada penggenapan ya. Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi atau kitab Mazmur. Ya, poinnya di sini. Demikian ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaannya, di mana catatan seperti ini dalam Taurat? Silakan. Ini pernyataan Yesus. Baik. Dua ayat ini harus dipisahkan antara 44 dengan 46 ya. Di dalam ayat 44 ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu pertama dulu. Kita harus cari, ada nggak nubuat Yesus di dalam kitab Taurat Musa? Ya tentu ada. Itu pertama ya. Di mana di kitab Taurat itu dinubuatkan? Itu di dalam Kejadian 49 ayat 10 tentang tongkat kerajaan yang tidak akan berpindah dari Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. Kemudian nubuat yang kedua adalah Ulangan 18 ayat 15. Oke, ini dulu Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Mana sih? Ya itu kan digenapi Yesus ya. Ini Coba buka penggenapannya di dalam Lukas 1. Ini saya sudah baca ini. Apa ini? Baca Lukas 1. Bangsa-bangsa apa yang ditaklukkan Yesus? Hansip Romawi aja dia lari. Enggak, kalau mau diskusi itu yang ceritanya ini yang sehat lah. Saya itu tidak mau menghujat, apalagi ini apa bukan ya. hujatan Pak, saya Lah, meminta makanya kalau mau diskusi dengarkan. Dalbo, saya meminta Dalbo. sesuai tercatat di sini kan jelas
ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Apa hubungannya dengan Kejadian 49 10? Aneh ini catatan tenggiri satu ini. Selamat sore Pak Jari. Kalau Pak Jari ini bisa ini, kalau ini penipu ini. Lanjut Bang Alidaya. Enak kalau Pak Jari. Saya mau sholat dulu. Siap. Gak apa-apa Bang Darbo. Penipu nggak bisa jawab dia. Nipu-nipu aja. Ini nih kalau Jadi Pak ada Jari ini banyak- enak. Lanjut Bang Jari. Mana dia? Bang? Saya izin dulu mau sholat. Siap. Turun. Baik. Jadi gini Bang Jerry ya. Satu-satunya hal yang krusial yang tidak ada selesainya kita ini antara Islam sama Kristen ini adalah Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah Anda pernah belajar di keimanan Anda sendiri, menelaah, mencari tahu, mengkaji siapa Yesus ini sesungguhnya? Itu dulu mungkin. Baru kita masuk ke penjabaran isi-isi dari apa yang kita sedang pelajari. Silakan. Semua kitab yang ada di Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus, dan surat-surat Petrus dan Yohanes, semua bercerita tentang Yesus. Ya. Isinya siapa Yesus? Isinya Yesus adalah firman Allah yang datang sebagai manusia. Tujuan dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Baik. Anda tidak bohong, Bang? Kalau saya berbohong berarti semua orang Kristen berbohong juga dong. Itu kan Baik. kepercayaan iman. Siap. Kepercayaan iman, Bang. Oke, kamu bilang tadi semua dari 4 kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan 13 surat Paulus menulis Yesus itu firman, betul? Iya, dan bercerita semua tentang bercerita semua di Enggak, akhir jangan dulu ke tentangnya, cerita Bang. pasal-pasalnya, Satu-satu pasal terakhirnya itu bercerita tentang Yesus disalib, mati, Ya, nanti dulu ke bangkit, situ. naik ke surga. Sekarang coba carikan aku selain daripada Yohanes, di mana Matius, Markus, dan Paulus menulis adalah firman pada mulanya. Silakan. Di Yohanes deh. Itu firman yang telah menjadi Kamu bilang manusia. semua Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 13 surat Paulus menulis Yesus Iya, itu kalau saya mau firman. bukan Bang, kalau saya mau buka semua Matius itu jelas ada tentang Yesus, ada yang bersaksi bagaimana Iya, dia. semua ada yang- tentang Yesus ada, Bu. Sekarang yang firman inilah kamu bilang. Yesus itu adalah firman. Jadi Iya, begini, jadi. banyak. Kenapa Itu kalau saya kawan-kawan tidak Kristen pegang gantian kitab di boleh ya? sini. Kalau saya Gantian pegang boleh. kitab di sini, kalau saya pegang kitab, saya bisa jelaskan ini sementara ini saya gantiannya, tidak boleh pegang ya? kitabnya. Beginilah Bang Ceri. Dalam kita mengutarakan sesuatu, amunisi penyampaian, maka harus kita pikir-pikir dulu Bang. Jangan asal ngomong gitu. Ingat, rum-rum Bagaimana sih Islam masalah ini, ngomong Bang. itu juga ada di kitab suci. Gantian dulu, Kitab suci gantian saya. dulu. Gantian, jangan sampai aku gaskan nanti kamu ya. Gantian dulu. Aku ini santai loh kalau kamu santai. Tapi begitu kalau Roh Kudus yang roh-roh jahat mulai masuk ke diri Anda, maka aku baptis kamu dengan api, kata Yesus. Matius 3 nomor 11. Jadi santai ya. Ingat bahwa rum-rum yang begini ini bukan gereja. Kalau di gereja, langsung kita bilang Yesus Tuhan, belum lompat-lompat. Mari kita bersukaria. Kenapa turun? La haula wala quwwata. Diturunkan gitu. Enggak. Kenapa lah? Aduh. Aku belum selesai lagi lah. Gimana Aki, Moto, Ustaz Moto, tanggapannya Ustaz? Silakan. Tafadhal. Bang, sebentar, Ustaz Alif telepon. Nanti aku balik lagi sebentar. Ustaz Alif. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, macam itulah Bang Al.
Firman telah menjadi manusia, Firman telah menjadi manusia. Ini gimana ini mereka memaknai ini kan? Dia terjebak mereka di 1:14 ini, Yohanes 1:14. Ini gimana memaknai ini Bang Alin? Baik. Kita tahu sekarang dengan peradaban yang sudah dekat dengan internet atau media massa. Kepada kawan-kawan Kristen, coba pelajari dulu ini Yohanes 1-14 ini. Bahkan sampai 41 lah. Pertama, cara belajarnya gini. Apakah di kodeks tertua, yaitu kodeks Vatikan atau kodeks Sinai, benar berbicara tentang Yesus ini? Ternyata tidak ada. Ya, original teksnya Bible Anda dalam Yunani Kuina tidak ada berbicara tentang Yesus ini firman. Bahkan Yohanes tidak ada. Nah, untuk pengetahuan kedua, kawan-kawan Kristen, ternyata konsep pada mulanya firman logos bersama-sama Theos, dan logos itu berasal dari Theos ini, diperagakan sejak di abad ketiga sebelum Masehi. Oleh apa? Oleh siapa? Orang penganut ajaran pagan. Seorang bernama Philo di Alexandria, bangsa Yahudi, yang menarasikan bahwa pada mulanya logos bersama-sama dengan Theos, dan Theos itu adalah berasal dari logos. Dan logos itu berasal dari Theos. Nah, ini baru dikanonisasi di Bible di abad ke-16. Oleh siapa? Oleh ketua-ketua gereja. Baru menyematkan ini di awal permulaan pembukaan kata Yohanes. Padahal ini bukan katanya Yohanes. Ini hanya suatu dogmatis yang sejak sebelum Masehi diperagakan oleh orang-orang Roma, dicocokkan dengan ajaran Yesus. Hal ketiga adalah, kalau dulunya di kalangan orang-orang Roma ada namanya Theos, ada namanya Hercules, Metra, Zeus sebagai gambaran Tuhan yang berinkarnasi. Setelah ada pembenaran Kristen di 62 Masehi di Antioquia, di Turki, barulah dipindahkan kalimat ini dengan hal narasi yang hanya diubah. Kalau dulunya Metra, dewa matahari, Zeus, Hercules, ini diubah menjadi Holy Spirit atau Hakudes, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Diubah saja itu kalimatnya, tetapi intinya sama-sama pagan, sama-sama penyembah Tuhan yang menjadi. Nah, ternyata orang Islam itu Bang, kawan-kawan Kristen ya, kami belajar bukan main asal-asal. Kenapa kami berani untuk berhadapan sama Anda, sungguh pun kita kadang-kadang diperhadapkan sama hukum, sebab dalam namanya dialog, maka kalau tiada pengetahuan, sebaiknya menyimak. Tapi ketika Kristen naik di room-room Islam, tolong, di sini ada dua pilihan. Mau mengajari kami terima. Kalau memang kamu tinggi pengetahuan daripada Islam. Tapi ketika kamu mengajari kami dan ternyata kamu pelangak-pelongo, itu tidak ubah adalah seorang dungu yang memang menampakkan kebodohannya di hadapan publik, di hadapan umum. Ya, orang Islam di room-room begini kita tidak diajarkan untuk percaya buta, imani saja. Tidak ada di sini. Kedua, keempat poinnya adalah, bila Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia, apakah kita membantah itu? Tidak. Innama amruhu iza arada say'an an yakula lahu kun fayakun. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ingin menciptakan sesuatu, maka hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Dari perkataan Tuhan, dari firman Tuhan. Bukankah demikian kata Yesus? Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukankah demikian perkataannya Hashem dalam Kejadian 1:26? Selanjutnya berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dua ayat dari isi Bible dibantah oleh Kristen untuk semata-mata mempertuhankan Yesus. Ya, sementara Yesus kenapa dibahas sampai sekarang? Karena dia bukan Tuhan dalam Bible, dia utusan Tuhan.
Kenapa orang Kristen malu untuk mengakui ini? Sebab ingat, sejatinya Bible itu dibuat, dikarang, keberadaannya di muka bumi terkhusus untuk orang-orang yang tidak mau berpikir, yaitulah ajaran Kristen. Sebab itulah saya bilang, andai kata Bible itu tidak ada, Yesus itu tidak ada sebagai dituhankan, Bible itu tidak ada Tuhan. Andai kata tidak ada pengubahan narasi bahwa yang disalib itu adalah Yesus, maka Kristen tiada juru selamat. Sementara Yesus ini adalah manusia. Di Bible kamu tertulis Tuhan bukan manusia. Bagaimana ini? Jadi marilah kawan-kawan Kristen, silakan naik di atas dan bantah narasi-narasi aku. Kalau kamu bilang asumsi lah, bohong lah, mungkin kamu lebih pandai gitu. Coba silakan naik, bantah aku. Ini kebetulan 1, 2, 3, 4, 5 ini kosong. Hostnya masih sholat ya? Masih sholat bang, masih sholat bang. Moderator kah bang Blepo? Moderator kah? Bukan, enggak. Ini akun baru ini akun baru. Habis akunnya. Izin lagi teman-teman ya yang belum follow, izin minta tolong follow ya akun Palopo 09 nih. Habis kita punya akun. Nah itulah yang saya agak ini, noise ini. Tidak apa-apa, boleh. Cuma ikutnya ayam turut ikut menginjil itu. Kan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil, 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 gitu kan? Mana pasiennya? Turun dia tidak tahan. Ini naik lagi dia. Selamat sore. Mengujat saja si Dai Hidayah ini. Jangan mengujat. Ini atau dia. Videonya anak Batak itu, apalagi yang ada di YouTube-nya, ya kebanyakan monolog. Cenderung mendiskreditkan nabi kita, kitab kita, sembahan kita. Itu inti sasarannya di sana. Dengan sok tahu, gagah, berani itu menafsirkan segalanya. Bahkan melecehkan sekali bahwa sembahan kita itu rasis lah. Nabi kita diberi gelar doktor lah, apalah, dengan ketawa-ketawa. Ini kan menyakiti hati umat Islam. Itu kira-kira faktor utama yang melapor dari siapa? Dari siapa yang melapor, Mas Glenn? Melapor dari yang kemarin kejadian itu ya dari GAPAI, dari Gerakan Anti Penistaan Agama Islam Sumut, yang langsung datang ke rumahnya yang bersangkutan itu ya mereka. Sedangkan laporan itu ada dari 3 pihak. Pertama dari pihak API yang diwakili oleh API Sumut, ya kan. Terus dari kalau nggak salah dari Polsek Redaksi Dempuan atau saya lupa, itu saya kurang paham. Sorry Mas Glenn, malam itu API Sumut sedang bertugas ke Samosir dalam hal membebaskan salah satu perempuan yang dimurtadkan paksa. Itu malam itu mereka berada dalam Polres sana untuk mediasi gitu ya. Jadi nggak ada satupun personil API Sumut yang ada di TKP gitu, Mas Glenn. Ya, saya jamin itu. Kenapa? Karena kalaupun mereka ada pergerakan, pasti saya tahu. Satu, itu bukannya karena saya orang penting, tidak. Tapi mereka akan koordinasi dengan saya, baik buruknya tindakan mereka. Itu pertama. Kedua, pada saat kejadian itu ada buktinya. Saya sedang berkoordinasi dengan ketua, dengan Bang Bejo, dengan Coki, berkoordinasi untuk bisa melepaskan perempuan ini dari genggaman mereka gitu. Lagi di Polres, ada foto-fotonya lengkap semua kok. Jadi kalau bilang mereka framing API yang menggerakkan ke massa waktu itu tuh salah. Kenapa? Karena bukan API yang menggerakkan, tapi kesadaran, kesolidan umat Islam di Sumut, di Medan terutama, yang menganggap hal-hal penistaan ini harus ditindak lebih cepat. Jadi kita apresiasi juga gerakan cepat dari Persatuan Umat Islam di Sumut ya, terutama di Medan, untuk melakukan gerakan cepat seperti ini. Dan kita apresiasi juga bahwa tidak ada tindakan anarki di situ. Hanya menggiring yang bersangkutan ke polsek terdekat. Ya
Itu perlu dicontoh memang Bang Andi, bahwa jangan mengutamakan emosi, jangan mengutamakan nafsu kita untuk mempersekusi orang yang kita nyatakan itu salah menista agama kita. Kita gunakan tangan hukum yang ada. Itu saja yang penting Bang Andi. Tapi di luar sana di framing bahwa umat Islam itu main hakim sendiri. Tidak ada kan satu orang pun yang menyentuh mereka, menunggu pihak kepolisian kan gitu. Iya, memang tindakan itu memang sudah terukur bahwa jangan kita, saya selalu bilang jangan kita untuk menyelesaikan masalah hukum menimbulkan masalah hukum yang lain, itu nggak bijak. Selesaikan aja lah dengan tangan hukum, dengan pihak berwajib, polisi, semua kan kita percaya mereka masih bekerja sesuai, berintegritas untuk bekerja di Indonesia ini. Kita percaya saja itu. Kita harus tetap berhusnuzon sama mereka. Kita lihatlah perkembangan seperti apa, karena ini aja kita nggak apa-ngapain sudah di framing, apalagi kita nggak apa-ngapain Bang Andi. Itu loh. Ini framing ini kejam karena kita sama sekali tidak ada satupun api itu yang bergerak pada malam itu, tidak ada, bisa dibuktikan kok, saya yakin bisa membuktikan tidak ada pergerakan dari api di sini. Udah stop dulu Bang Daniel, ada teman di bawah ini katanya sabar dulu tamunya. Host silakan disapa tamunya. Yang baru naik silakan. Mr. Yusman silakan. Halo, selamat sore. Ya, sore. Itu sore ya? Iya. Ada Kristen bro? Kristen. Oke. Topiknya tadi, apakah terjemahan itu adalah kitab suci? Itu topiknya tadi bro, silakan ditanggapi. Tetap kitab suci lah. Tetap kitab suci. Alasannya? Silakan. Ya, untuk mengerti bahasa asli, kita harus menerjemahkan ke dalam bahasa yang kita mengerti kan? Terus? Setelah mengerti, ya tetap suci. Kenapa bisa berubah jadi nggak suci? Dari mana? Jadi penerjemah ini adalah menerima wahyu dong dari Tuhan. Kalau terjemahannya adalah kitab suci. Ada bahan yang diterjemahkan. Okay. Kitab suci yang diterjemahkan, bukan dia ngarang kan? Ngapain boleh nggak? Atau dia terima wahyu kan? Nggak terima wahyu dia. Bro, boleh nggak kitab suci itu direvisi? Boleh. Terjemahan ya, terjemahan aslinya enggak lah. Terjemahan kan kitab suci lo bilang tadi. Iya. Jadi kitab suci kan boleh. Kalau terjemahan adalah kitab suci, artinya kitab suci boleh direvisi ya? Boleh. Yang terjemahan. Terjemahan kan kitab suci tadi lu bilang. Iya. Terjemahan. Ya artinya, ya kalau terjemahan adalah kitab suci, artinya kitab suci boleh direvisi, betul? Kitab suci terjemahan lengkapin dong. Ya kitab suci terjemahan boleh direvisi ya? Boleh. Oke, ya. Boleh. Gitu ya. Kenapa mesti direvisi kitab suci itu, Bang? Ya perkembangan bahasa kan ada. Berarti Tuhan kamu itu enggak. Jadi Tuhan kamu itu tidak ngerti perkembangan gitu. Perkembangan bahasa, Pak Andi. Iya, artinya Tuhan kamu itu tidak ngerti perkembangan bahasa. Iya, artinya bro, Tuhan kamu itu tidak ngerti perkembangan bahasa kan gitu. Tuhan yang menerjemahkan manusia. Kitab suci itu bersumber dari mana, bro? Kita bacanya pakai ini ya, ejaan lama, boleh ya? Ejaan lama terus ya, nggak usah berkembang ya. Saya tanya dulu, bro. Boleh diterjemahkan, boleh direvisi. Brother, kitab suci itu sumbernya dari mana sih? Dari yang asli itu dari wahyu ya, seperti itu ya. Dari Tuhan ya. Ya, kitab suci dari Tuhan. Ya. Kenapa kitab suci dari Tuhan ini direvisi? Terjemahannya, Bang. Terjemahan yang direvisi. Jangan. Ya kan terjemahan itu kan terjemahan itu kan kitab suci. Terjemahan kitab suci. Kitab suci terjemahan boleh direvisi. Oke, mana bisa? Kira-kira bahasa apa ini kitab suci terjemahan? Gimana ceritanya itu? Bahasa masing-masing. Bang Andi. Ya. Bang Andi bisa mengerti bahasa Arab, harus diterjemahkan nggak? Ya, diterjemahkan. Ya udah. Tapi kalau kami terjemahan bukan kitab suci. Ya terserah Anda. Ya, itu perbedaannya, bro. Ya ngaruh kan.
Oke, kalau begitu kitab suci terjemahan ini gitu ya. Jadi sampai di otak. Gini Bang Adi. Ya, silakan. Al-Quran Anda baca, ya, sampai di otak diterjemahkan supaya mengerti. Habis itu nggak suci lagi. Ya terserah. Original text Bible itu bahasa apa sih, Bro? Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani. Memang Bible-mu itu ada yang Ibrani? Perjanjian lama itu aslinya kan Ibrani, Pak. Ya, Septuagint Ibrani apa ya Yunani? Itu sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ya, terjemahan juga toh. Iya, nggak masalah. Nah, yang Ibrani itu yang Ibrani asli itu gitu loh. Taurat Ibrani asli itu milik siapa sih? Iya, Yahudi. Bukan punya kamu kan? Kita percaya kan boleh. Kenapa milik? Bagaimana mau percaya lu bukan punya lu percaya gimana sih? Emang setiap bangsa harus punya kitab sendiri, harus supaya bisa percaya kan? Ya kan Septuagint udah gini brother kan udah Septuagint kan udah nerjemahin ke Yunani gitu. Gimana? Jadi Yunani ini juga terjemahan gitu. Iya. Kenapa? Masalahnya menurut Anda dari Ibrani ke Yunani itu menurut Anda nggak ada faktor kesalahan? Ngapain disalah-salahin? Saya nggak nyalahin, saya nggak nyalahin. Menurut Anda ada faktor kekeliruan manusia nggak di situ? Siapa yang berani menerjemahkan salah kitab suci orang lain? Orang kitab suci bangsa Israel diterjemahkan salah oleh bangsa Yunani pasti perang, Pak. Pasti perang. Oke, sekarang kalau perjanjian baru itu, original teksnya bahasa apa? Yunani. Jadi waktu Yesus itu mengajar berbahasa Yunani ya? Saat itu sedang di bawah penguasaan Kekaisaran Romawi kan? Oke. Di situ ada bahasa Yunani juga, ada bahasa Ibrani juga. Oke. Gak masalah. Jadi waktu Yesus saya langsung kasih data. Yunani pasti. Ya, saya langsung kasih data aja ya. Yohanes 17:8 misalnya, Yesus berkata, segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus menerima firman itu, Yesus menerima firman dari Bapa di surga, itu berbahasa Yunani atau berbahasa Ibrani atau Aramaik? Yesus menerima firman. Berbahasa apa? Berbahasa apa? Peristiwanya ada nggak kira-kira ya? Peristiwa. Ada Yohanes 17:8 coba dibaca Bang. Iya peristiwanya Pak. Maksudnya gini, seperti Musa menerima firman dari Tuhan, itu ada peristiwanya bahwa ada suara yang didengar oleh Musa. Nah sekarang persepsi kita kan, Yesus menerima firman itu seperti Musa menerima firman. Peristiwanya. Ya iya, apapun saya tanya, apapun kan sini ada kata. Ini lo dengerin ya bahasanya ya Bang ya. Saya mengerti maksudmu, ya. Peristiwanya seperti apa? Iya makanya kalau saya tidak jelaskan. Ada peristiwanya, persepsi kita, pandangan kita, makanya pemahaman kita akan dari perspektif lain, Bang Andi. Ya gini loh Bang. Ya gantian. Musa menerima firman. Gantian sebelum saya oper ke yang lain ya. Memahaminya ya. Ya, jadi Yohanes 17:8 di situ segala peristiwa, gini loh, segala firman. Jadi semua firman. Dengerin Mbak, saya dulu ya, dengerin. Segala firman, semua firman. Jadi semua peristiwa yang Yesus terima telah disampaikan kepada mereka. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya adalah segala firman, jadi semua firman yang diterima Yesus ini, pertanyaannya adalah berbahasa Yunani atau berbahasa Ibrani? Silakan. Yesus tidak menerima firman dalam bentuk bahasa, sebab Yesus itulah firman. Itu keimanan Kristen. Jangan dibolak-balik ya, jangan dibantah. Itu keimanan Kristen. Yesus tidak menerima firman dalam bentuk bahasa, sebab Yesus adalah firman itu sendiri. Seperti itu ya, Bang Andi ya. Yohanes 17:8 menerima firman, Bang.
Iya, peristiwanya nggak ada. Perspektif pemahamannya bukan seperti Musa menerima firman ya. Saya nggak bawa Musa loh, Jangan Yesus. paksain dong. Jadi menurut Anda Yesus nggak menerima firman? Iya, pandangan Bang Andi kan firman itu turun dalam bentuk bahasa kan, makanya ditanya bahasa apa. Saya kan jawab. Kalau begitu dari Yesus mana tidak Yesus? pernah menerima firman Oke. dalam bentuk bahasa atau suara. Kalau begitu dari mana Yesus memperoleh ilmu yang dipakai mengajar? Sumbernya dari mana? Lah, Yesus adalah firman itu sendiri. Oke. Tentu dia bisa mengajar dong. Kenapa? Jadi heran? tidak ada lagi hubungan Bapak antara Yesus. Yesus ada di bumi, Bapak udah nggak ada lagi kontrol ke Yesus. Kenapa harus dikontrol? Apa yang dikontrol? Oke, artinya Yesus ini firman itu masuk ke Yesus itu yang ditulis oleh penulis. Dengerin dulu Bang, saya sebelum selesai. Firman itu yang di dalam diri Yesus yang ditulis oleh penulis bersumber dari mana? Ini Gitu, Bang Andi. Abang saya lagi ngomong Biar nggak gampang dengerin ya, Bang. biar gampang ya memahaminya ya. Ya silakan. Ya, biar gampang memahaminya ya. Pada zaman Nabi sebelum Yesus nih, ya. Firman turun dalam bentuk seperti suara dan bahasa manusia. Sudah? Kalau begitu udah cukup Bang. Udah saya paham itu. Kalau gitu saya permudah. Saya kasih yang paling bermudah. Kemudian firman itu turun dalam rupa manusia. Iya. Ya. Saya permudah ya, cukup bisa ngerti itu Bang. Gini Bang. Nah, jangan di-framing lagi. Iya enggak. Dalam bentuk suara. Oke, saya memaklumi Anda. Saya hanya nyetel sesuai kemampuan Anda saja. Kalau begitu, ya kalau Yesus itu adalah firman, ya. Firman apa yang pertama kali diucapkan Yesus yang tertulis di Bible? Pertama kali yang diucapkan Yesus apa? Enggak. Itu sama saja. Itu dia salah Bang Andi. Silakan Pak Katanya masuk. Yesus itu tidak pernah menerima dalam bentuk kata-kata. Bang, yang didengar Yesus itu apa Bang? Yesus tidak mendengar apa-apa. Loh, berarti Yesus bohong Bang. Siapa yang bilang bohong? Menerima Yohanes firman 5 kan ayat saya harus 30 Bang. Coba dibaca dulu Bang. Yohanes 5 ayat 30 Bang. Nah, bacakan, Itu Yesus bacakan. di situ mendengar Bang. Apa yang didengar Yesus Bang? Bacakan dulu. Yohanes 5 ayat 30 Bang, bacalah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lanjutin Bang. Ya. Lanjutin Bang. Kita hafal loh ini. Iya, lanjutin dong. Oh, nggak bisa lanjutin. Ya ini. Jadi Bible aja nggak ngerti, asal ngomong. Saya lihat. Masa Yesus nggak katanya nggak pernah mendengar? Padahal Yesus sendiri mendengar Bang. Yesus sendiri mendengar Bang. Nih, Saya baca ya. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Tuh Yesus mendengar Bang. Apa yang didengar Yesus bahasa Bang? manusianya seperti itu. Ya kenapa bingung kalian? Katanya tadi Yesus nggak pernah mendengar, tapi Yesus mendengar di situ. Gimana sih ini orang? Mengerti kan harus mendengar juga. Kapan Yesus mendengar? Kapan suara itu muncul? Ada peristiwanya? Nggak ada Ya, juga. kalau itu tidak pernah terjadi berarti Yesus bohong dong. Katanya Enggak, pernah bohong, mendengar enggak tapi nggak ada dengar, gimana sih? Berarti Anda menuduh Yesus bohong kalau gitu? Enggak bohong, Ya. siapa yang menuduh Yesus bohong? Lah, kan tadi Anda nanya kapan peristiwanya. Berarti Anda menganggap bahwa itu nggak pernah terjadi gitu. Bukan. Nah, Astaga. pernah terjadi enggak itu? Siapa? Yang mana? Yang mana? Yesus mendengar itu pernah terjadi enggak? Belum pernah. Kapan Yesus Nah, mendengar? berarti Yesus bohong. Masuki Banyu. Diskusi tanpa kepala gini. Ya, iya. Asal-asal Kalau aja. bilang itu berbohong ya terserah. Pemahaman kami kan Tadi tidak dia- seperti itu, nggak harus mendengar. Saudara ini Iya, mengatakan, pemahamanmu itu tidak sesuai Bible. Silakan Ahi, lanjut. ya makasih Ai. Tadi dia katakan bahwa firman Tuhan itu tidak bisa direvisi. Kalau menurut saudara, firman Tuhan itu bisa nggak dikoreksi? Yang mana nih? Yang asli ya? Yang Enggak, firman aslinya Tuhan, ya? firman Tuhan itu bisa nggak dikoreksi? Oh, nggak bisa lah. Kalau terjemahan bisa nggak dikoreksi?
boleh dikoreksi. Berarti terjemahan Tapi kan ini nggak mengubah substansi. Berarti terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Terjemahan dari firman Tuhan ya firman Tuhan lah. Loh, saya ulang lagi. Firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Tidak. Terjemahan bisa nggak dikoreksi? Dikoreksi, direvisi bisa, dikoreksi nggak mungkin lah. Revisi dengan koreksi beda. Beda substansi dia. Secara Kalau substansi, koreksi bisa mengubah substansi ya. Kalau revisi itu Kalau kan cuma dikoreksi, misalnya menyempurnakan. Itu misalnya tujuannya menyempurnakan terjemahan itu supaya memang maknanya pas dengan makna aslinya seperti itu loh. Oke, berarti firman Tuhan bisa diperbarui, bisa diperbaiki supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia gitu. Tidak seperti itu, jangan framing lagi Bang Juma. Sebenarnya Bang Juma ini pintar tapi kok menggiring sih. Oke. Anda tadi mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak. Bang Juma ya? Bukan? Siapa yang ngomong tadi? Anda tadi mengatakan bahwa terjemahan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bisa dikoreksi, firman Tuhan bisa direvisi. Apa seperti secara itu? Bahasa, secara tata kalimat, secara bahasa itu bisa dengan kalimat yang disebut atau terjemahan bahasa itu, yang disebut makna terjemahan itu. Diterusin dong. Ini kalau tidak ada otak begini diskusinya. Secara keseluruhan. Firman Tuhan itu yang diterima oleh Nabi, yang diterjemahkan dan hal dari terjemahan itu bukan lagi yang diterima oleh Nabi. Setuju enggak? Setuju. Nah, yang diterima oleh Nabi Musa bahasa Ibrani atau bahasa Septuaginta? Ibrani ya, Ibrani. Berarti yang Septuaginta ini diterima dari mana? Kan terjemahan. Tentu kan berarti terjemahan ini wahyu Tuhan atau bukan? Ya wahyu Tuhan lah, bagaimana sih? Siapa yang mewahyukan firman dalam bahasa Septuaginta? Dan kepada siapa? Tuh kan sudah dibilang tadi terjemahannya. Gini, enggak ini Anda mengatakan bahwa Septuaginta itu adalah firman Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Septuaginta firman Tuhan, Tuhan pernah berfirman kepada Nabi siapa bahasa Septuaginta? Terjemahkan lagi aja ke bahasa Inggris, ke bahasa Ibrani. Ya seperti itulah. Yang dikatakan firman Tuhan itu adalah Tuhannya yang berfirman kepada yang menerima. Ada di situ, ada Tuhan di sana. Tuhan memberikan perkataannya kepada nabinya. Sekarang nabi mana yang menerima firman? Gak mutu polemiknya, gak mutu. Nabi mana yang menerima firman dalam bahasa Septuaginta? Penting ya. Ya dong, supaya kita tahu bahwa kalau terjemahan berarti bukan firman Tuhan. Terjemahan dari firman Tuhan gimana sih? Kalau terjemahan dari firman Tuhan, kalau terjemahan dari firman Tuhan, kucing saya juga tahu. Yang jadi permasalahan di sini, Anda mengatakan terjemahan itu adalah firman Tuhan, itu loh. Ya bedanya di mana? Saya memahami firman Tuhan dengan bahasa saya. Jadi saya mengerti Tuhan. Tuhan berfirman kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Itu firman Tuhannya. Harus diterjemahkan oleh bahasa sendiri Bang Juma. Maka terjemahan ini bukan firman Tuhan. Siapa yang pernah menerima lagi firman Tuhan? Gimana bukan ini? Firman Tuhan. Terjemahan itu firman Tuhan. Terjemahan itu upaya manusia untuk mengetahui isi dari firman Tuhan. Masalahnya apa? Masalahnya terjemahan itu bukan firman Tuhan. Ya terserah lah ya. Terserah. Akui dulu bahwa terjemahan itu bukan firman Tuhan.
Jadi setelah otak menerjemahkan isi Quran, Otaknya siapa? Otakmu atau otaknya Tuhan? Terserah otak manusia. Otakmu atau otaknya Tuhan? Tanya dulu. Otakmu, otaknya Tuhanmu. Kenapa ke situ larinya? Lah kan ini firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Kalau perkataan manusia adalah kata yang diproduksi dari otaknya manusia. Kalau perkataan Tuhan itu adalah ilham wahyu dari firman yang berasal dari Tuhan. Emang situ Tuhan? Emang penerjemah kitabmu itu Tuhan? Firman Tuhan adalah perkataan yang harus bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada manusia. Sedangkan terjemahan di sini banyak kali di sini nih. Sedangkan terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memaknai, mengerti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sampai sini paham? Mengerti itu bukan lagi firman Tuhan. Sudah. Yang firman Tuhan itu yang gimana nabinya? Itu bukan lagi firman Tuhan, Bang Cuma. Udah. Yang disebut firman Tuhan itu adalah yang diterima nabinya. Yang disebut firman Tuhan. Kamu mengerti nggak firman Tuhan? Kutanya dulu, apa itu firman Tuhan? Apa itu firman Tuhan? Di dalam bahasamu itu bukan lagi firman Tuhan. Selesai. Ya. Lanjut. Kutanya semamu. Firman Tuhan definisinya apa? Firman Tuhan artinya apa? Firman Tuhan artinya apa? Firman Tuhan artinya apa? Perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Terjemahan itu perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Perkataan Tuhan yang diterjemahkan, jangan dipotong-potong. Saya tidak tanya itu. Saya tanya terjemahan itu perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Perkataan manusia. Perkataan manusia. Berarti sudah terjawab. Seperti sudah terjawab. Terjemahan itu adalah perkataan. Tanya dulu. Terjemahan itu adalah perkataan siapa? Manusia. Manusia. Oke, udah selesai ya. Selesai teman-teman. Berarti kitabnya orang Kristen yang ada di Indonesia ini firman Tuhan, perkataan manusia. Perkataan manusia. Bagus. Terima kasih banyak. Anda sudah mengakui. Dengarkan saudara Kristen se-Indonesia. Dengarkan semuanya, orang Kristen Indonesia. Anda harus mengakui dari hari ini bahwa Kristen tidak punya firman Tuhan. Yang Kristen punya hanyalah perkataan manusia yang disangka firman Tuhan. Dah selesai. Siap, silakan Bang Handi diambil alih. Tugas saya sudah selesai. Begitu dok dari tadi jujur. Selesaikan, jangan diputar-putar atau bro. Udah, selesaikan kalau udah begitu. Jadi kalau jujur itu cepat urusannya. Tapi jujur memang menyakitkan. Tapi kami toleran kok. Kalau udah jujur kita toleran, ya TST aja udah, tahu sama tahu. Begitu. Oke? Oke semua nggak nih? Teman-teman yang monitor di sini nih di YouTube maupun di sini, oke semua tulis dong oke. Atau apalah. Jadi terjemahan itu bukan firman Tuhan, perkataan manusia. Yang firman Tuhan itu yang berasal dari Tuhan. Kalau terjemahan itu firman Tuhan, ngeri kali. Direvisi dari zaman ke zaman gitu. Gimana bro? Arab kitab bahasa Arab Bang Andi itu diterjemahkan nggak? Diterjemahkan bang. Waduh, jadi perkataan manusia lagi berarti kita. Ya memang terjemahan itu perkataan manusia bang. Wow, sama kan berarti? Hah? Sama aja ya, remis dong. Kok remis? Lu bilang tadi perkataan manusia firman Tuhan. Kalau di Al-Quran itu terjemahan bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah original teksnya. Perkataan manusia kan? Kenapa? Setelah diterjemahkan menjadi perkataan manusia kan? Iya. Perkataan manusia kan? Iya, berarti percaya perkataan manusia bukan perkataan Tuhan. Ya kami kalau sholat nggak baca terjemahan, kami baca original teks. Ngerti nggak?
Nggak ngerti Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ngerti? Kenapa bisa ngerti? Hah? Kenapa bisa ngerti? Ya karena Allah memberi kita kecerdasan. Kedua, karena firman Tuhan itu mudah dimengerti. Dengerin dulu, Anda bertanya kita jawab. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi kecerdasan kepada orang yang beriman. Pertama, kedua, bagi orang yang beriman, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan itu Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang mudah dimengerti bagi orang yang berakal. Itu loh beda dengan Yunani. Yunani itu sampai botak 7 turunan kepalamu nggak bisa baca. Jangankan baca, jangan hafal, baca aja sulit. Itu yang menerjemahkan. Ah, pasti orang lagi ngomong kau ngomong juga pula. Kita ngomong kau ngomong juga bro. Kalau orang kamu ngomong kita diam dulu. Kau nabrak yang ada suara. Jadi kita kau nanya kita jawab. Kau ngoceh juga gimana sih kamu ini bro? Bisa nggak sih diskusi baik-baik gitu? Oke, jadi orang kalau ngomong dengerin dulu. Lu jangan ngoceh juga. Tulis aja dulu kalau nggak bisa hafal kan gitu ya. Jadi diulang ya. Al-Quran itu terjemahannya bukan kitab suci. Yang kitab suci adalah original teksnya kan udah diulang-ulang berapa kali. Oke? Nah, beda dengan kau bilang terjemahan adalah kitab suci. Ya terjemahan itu perkataan manusia. Nah, jadi perkataan manusia kau bilang kitab suci. Kitab sucimu bisa direvisi. Selesai toh? Itu perbedaannya. Lu bilang sama, gimana samanya bro? Jangan disama-samain kalau tidak sama. Silakan Ucok, kau yang baru naik silakan. Ya, selamat sore. Sore. Jumat tadi Anda mengatakan. Ntar dulu, Anda Kristen, Anda Kristen apa? Ya, saya Kristen. Ya, topik apa yang mau ditanggapi? Saya mau menanggapi pernyataan Jumat tadi. Jumat mengatakan apabila dia diterjemahkan itu bukan firman Tuhan, ya. Nah, bagaimana dengan Al-Quran itu bisa Anda pahami apabila tidak diterjemahkan? Nah, itu maksudnya. Ayo, bagaimana Anda bisa memahami apabila Al-Quran itu tidak diterjemahkan? Ya sudah, Anda bertanya jangan diulang 2 kali. Banyu Mas sekali udah ngerti. Dengarkan ya. Firman Tuhan itu adalah Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran, maka dibutuhkan kemudian akal untuk menelaah kandungannya. Uraian akal terhadap kandungan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Ya. Contoh tafsir bukan firman Tuhan. Uraian Nabi Muhammad tentang isi ayat suci Al-Quran itu bukan firman, itu adalah sabda Rasulullah. Jadi terjemahan itu digunakan kemudian oleh akal untuk mendeteksi pesan-pesan Tuhan di dalam firman-Nya. Jadi bedakan antara terjemah dengan firman Tuhan. Terjemahan itu saudaramu sendiri mengaku itu perkataan manusia. Jadi untuk mengetahui firman Tuhan manusia harus gunakan akal. Olahan akal bukan firman Tuhan. Olahan akal adalah prestasi dari upaya manusia untuk mengetahui firman Tuhan. Sederhana itu. Oke, terima kasih Jumat. Anda mengatakan tadi tafsir itu bukan firman Tuhan, perkataan Nabi Muhammad. Itu perkataan Nabi Muhammad, betul? Iya, bukan firman Tuhan. Oke. Bukan firman Tuhan. Kalau perkataan Nabi Muhammad tadi bukan firman Tuhan, bagaimana Anda bisa menuliskan, bisa membaca itu Al-Quran kalau bukan diucapkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat? Ya, saya juga bisa mengatakan begini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqa. Yang mengucapkan barusan masuk Anda adalah Bang Suma. Yang diucapkan itu adalah firman Allah, bukan perkataan Bang Suma. Anda mengatakan perkataan Rasul, sekarang mulai mabok dia. Anda bertanya, bagaimana Anda bisa tahu kalau tidak melalui lisannya Nabi Muhammad? Jangankan dari lisannya Nabi Muhammad, perkataan Tuhan bisa kau dengarkan dari lisannya Bang Suma. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kamu dengarkan itu perkataan Bang Suma.
atau firman Tuhan? Itu firman Tuhan yang diucapkan oleh Bang Suma. Bukan berarti Bang Suma adalah Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku berkata bukan dari diriku sendiri. Yang kau dengarkan dari aku itu dari aku, tapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Sama seperti Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Apakah Nabi Musa yang Allah? Bukan, Nabi Musa sedang mengucapkan firman Allah. Sedang mengucapkan. Pahami itu, belajar lagi. Ya makanya saya sarankan kalau naik di sini ya fungsikan akal, jangan diparkir akal di bawah baru naik. Jadi menyangga sesuatu dengan konsep sendiri ya nggak nyambung lah. Ya. Jadi Anda tabrakkan kekeliruan Anda, mau tabrakkan ke Al-Quran ya nggak bisa lah. Kalau jadi kesimpulannya, ya silakan Bang. Mohon maaf Bang Handi. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Aku Allah tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu dapat memberi penjelasan pada kaumnya. Jadi yang disebut firman Allah adalah yang dinuzulkan kemudian kepada nabi tersebut. Sedangkan ketika nabi menguraikan daripada firman itu, uraiannya itu disebut sabda, penjelasan, tafsir. Nah, sedangkan terjemahan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Terjemahan Al-Quran itu adalah upaya manusia untuk memaknai, untuk mengerti, untuk mendekati kandungan daripada firman Tuhan. Yang ada sekarang di tengah-tengah kita ini adalah seperti yang diakui tadi oleh saudara siapa tadi yang Kristen. Dia mengatakan bahwa terjemahan itu adalah perkataan manusia. Perkataan manusia sama dengan bukan perkataan Tuhan. Sedangkan yang ada di dalam genggaman orang Kristen hari ini di Indonesia atau dimanapun itu berada, hanya terjemahan, berarti hanya perkataan manusia. Dengan demikian mereka tidak memiliki firman Tuhan. Karena yang firman Tuhan itu yang ada pada Nabi Musa, yang firman Tuhan itu yang ada pada Nabi Daud, yang firman Tuhan itu yang ada pada Nabi Yesus. Mereka hanya punya terjemahan, mereka hanya punya perkataan manusia yang selalu direvisi. Makanya apakah perkataan Tuhan bisa direvisi oleh manusia? Tidak bisa. Kenapa kitab Anda bisa direvisi? Ya karena bukan firman Tuhan. Sebuah kitab ketika direvisi mencerminkan itu bukan firman Tuhan, karena firman Tuhan mustahil direvisi oleh manusia. Sedangkan yang terjadi adalah Al-Quran ketika ada yang mengatakan direvisi, yakin dan percaya itu bukan revisi ayat suci Al-Quran, tetapi revisi terjemahan. Berarti yang direvisi adalah perkataan manusianya, bukan firman Tuhannya. Kalau di saudara kita Kristen sudah diakui bahwa yang direvisi itu adalah terjemahan. Kenapa direvisi? Kenapa bisa dikoreksi? Kenapa bisa berbeda-beda? Karena itu memang bukan firman Tuhan. Itu alasannya. Jadi kesimpulannya adalah hanya umat Islam yang memiliki firman Tuhan. Di luar Islam hanya perkataan manusia. Kalau perkataan manusia syarat dengan kesalahan. Kenapa? Karena manusia pasti punya kekurangan. Manusia pasti punya kehilapan. Manusia tidak memiliki kesempurnaan. Oleh karena manusia tidak memiliki kesempurnaan, maka pasti perkataannya memiliki kemudian kesalahan. Kalau dia sudah memiliki kesalahan, berarti tidak layak disebut sebagai kitab suci karena punya noda. Tidak disebut sebagai kitab yang bisa menyerahkan manusia kepada keselamatan karena memiliki kesalahan. Maka celakalah orang yang mengkitabkan sebuah buku yang mati sebelum buku itu diperbaiki. Celakalah orang yang beriman kepada sebuah kitab meninggal dunia sebelum kitab itu diperbaiki. Ayo sekarang bertanya,
benarkah keadaan posisi kitab Anda hari ini sedangkan original teksnya tidak? Bisa Bang Juma dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 79? Satu kali lagi Bang Handi, nggak enak. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kita itu kan yang dibangga-banggakan itu. Satu lembar hadapan Anda sudah melihat berapa lembar satu kitab Al-Quranul Karim, sedangkan Anda satu huruf pun tak ada, yang ada cuma bahasa manusia. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya an illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadina unzila ilaina wa unzila ilaikum. Inilah yang Allah katakan, jangan kau berdebat dengan ahli kitab. Ini yang Allah katakan kemudian, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang yang zalim. Orang zalim itu yang bahlul, orang zalim itu yang tidak mengerti, orang zalim itu yang tidak paham tentang kitabnya sendiri. Disebabkan kenapa? Karena kejahilan mereka kemudian menciptakan buku sendiri yang Al-Quran katakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, yang tidak memahami kitab, kemudian hanya berangan-angan, hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri. Celaka. Kemudian apa yang mereka tuliskan dengan tangannya sendiri, mereka katakan ini dari Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan kemudian seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi, dan Allah kemudian menciptakan warna kulit manusia yang ada di atas muka bumi. Nah, ini orang zalim muncul lagi. Silakan. Apa ya kalau Bang Juma membacakan ayat suci Al-Quran, kenapa ya iblis kepanasan kupingnya terus moodnya komat-kamit ya? Kenapa ya Bang Juma? Kepanasan apa ya? Orang zalim itu iblisnya meronta-ronta iblisnya. Kenapa? Karena menyadari dan mengetahui selama ini yang digenggam di ketek mereka, yang dijepit di ketek mereka itu ternyata bukan firman Tuhan, tapi perkataan manusia. Itu makanya setannya meronta-ronta. Wow, jangan sampai ini hambaku mu'al. Wow, jangan sampai dia keluar dari lingkaranku. Wow, jangan sampai dia mu'alaf. Jadi kejang-kejang setannya di dalam. Kejang-kejang pasti. Itu pasti kejang-kejang. Begitu Bang Handi. Begitu ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang menulis kitab terus dia bilang ini berasal dari Tuhan, kemudian dia jual murah, itu celaka apa selamat ya? Oh, celaka, pasti celaka. Tengok aja penulis yang mengatakan dirinya ini firman Tuhan, apa yang terjadi akhir hidupnya? Tidak ada yang mati baik-baik, semuanya kok begitu, tragis banget ya. Makanya Al-Quran mengatakan Fabashshirhum bi'azabin alim. Beritakanlah kabar gembira kepada mereka Bang Handi, yaitu kabar tentang azab yang pedih. Ini berita gembira ini buat mereka. Oh, ternyata kitab kita bukan firman tapi perkataan manusia. Itu adalah kabar gembira. Bagi mereka yang menggunakan akal, ini adalah kabar gembira. Setelah mereka bersyahadat, apa yang dia mengatakan? Terima kasih wahai para apologet Islam Indonesia. Andai bukan kalian, aku akan mati di dalam beriman percaya pada buku-buku yang ternyata hanya tulisan manusia. Untung aja ada Bang Handi. Untung ada Bang Glenn yang menerangkan kepada aku bahwa ternyata yang kupercaya selama ini hanyalah tulisan-tulisan manusia, bukan firman Tuhan. Nah, berita gembiranya apa? Mereka kemudian meninggalkan, lalu mereka mendapatkan jaminan surga. Tapi azab pedihnya adalah ketika mereka mempertahankan kebahlulan, mereka mempertahankan kemudian sesuatu yang salah, mereka anggap benar. Itulah azab pedihnya yang mereka akan dapatkan nanti di neraka jahanam.
Tuh, kabar gembiranya ketika mereka keluar segera setelah mengetahui itu bukan firman Tuhan, dan azab pedihnya adalah ketika tetap kekeh biarkan aja aku masuk ke neraka, yang penting aku tidak percaya kepada Bang Suma, biarkan aja aku tidak tinggalkan buku ini, yang penting aku tidak percaya kepada si Suma. Nah, itulah azab pedihnya. Maka selama hidupnya dia akan benci, dia akan mendongkok, bersumpah sesumpah-sumpahnya untuk mengutuki Bang Suma. Belum mati sudah tersiksa. Batinnya merana dan merana. Silakan Pak. Mas Glenn, tar dulu saya tanya Mas Glenn dulu. Ya siap. Mas Glenn ini kan mualaf ini. Tadi banyak berterima kasihlah kepada Mas Glenn. Kalau Mas Glenn ini berterima kasih kepada siapa sehingga Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat? Silakan. Saya berterima kasih kepada Allah yang membukakan hidayah buat saya. Masya Allah. Takbir. Oh, jadi Bang Glenn ini mualaf. Mualaf lah baju. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Syukran ya Allah. Terima kasih telah mempertemukan saya dengan Bang Glenn yang begitu sempurna di mata saya sebagai seorang laki-laki yang sangat ganteng dengan rambutnya yang pirang. Wah, keren. Perjalanan beliau ini panjang Bang Joma. Beliau meninggalkan segalanya di kota Bandung. Begitu fasilitas semua dia punya di Bandung. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya selesai semua. Kembali ke Jakarta menjadi anak jalanan, fakir miskin. Tapi alhamdulillah sekarang seiring dengan waktu, Mas Glenn sudah bangkit menjadi seorang muslim, seorang pengacara yang handal. Masya Allah. Nah, itulah yang dikatakan Al-Quran, Fabashshirhum bi'azabin alim. Sampaikan kepada mereka tentang kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Masya Allah. Begitu bergembiranya kemudian Bang Glenn meninggalkan azab pedih itu. Nah, jadi orang-orang cerdas di kalangan teman-teman kita pasti akan masuk ke Islam ketika mereka memahami agama mereka dengan akal. Apalagi ketika ada pengakuan bahwa ternyata terjemahan itu bukan firman Tuhan tapi perkataan manusia, itu akan menjadi gelombang mu'alaf begitu banyak nanti. Oh, jadi selama ini ternyata banyak revisi-revisi, ternyata banyak istilah Islam masuk di dalam, ternyata ini hanya perkataan manusia toh. Ternyata bukan firman Tuhan toh. Oh, baru tahu. Terima kasih Bang Suma, terima kasih semuanya. Setelah tanya jawab seperti itu baru kami tahu. Makanya kami heran kok ini kenapa selalu ada revisi, kenapa selalu ada perubahan-perubahan. Ternyata memang ini hanya perkataan manusia. Oh, pantas aja ya. Antara negara satu dengan negara lain beda kitabnya. Maaf, saya nambah sedikit. Silakan. Ya. Di salah satu gereja tertua di Depok ada dokumen yang berisi alasan kenapa mereka menggunakan kata Allah dalam Bible. Itu kalau kami cari. Itu satu. Nah, yang kedua ini kata-kata misteri tadi antara koreksi dan revisi. Sebenarnya dia tahu nggak sih bedanya itu apa? Itu satu. Kedua, dia bilang tidak merubah substansi. Oke. Coba baca Imamat 11 ayat 7. Di terjemahan baru 1 dan terjemahan baru 2. Bedanya babi hutan dengan babi itu beda nggak? Sama sih. Itu sama babi. Yang beda hutannya. Sama berarti orang hutan dan orang sama gitu. Kocak. Makanya baca lagi bos, baca lagi dulu baru ngomong. Malu ya, baca lagi. Ikro. Iya. Ikro baca. Ikro baca. Baca dulu baru ngomong. Masih ada bukti lain yang revisi berubah. Masih banyak, masih ada puluhan bukti lagi. Tapi ini yang paling substansi. Ini paling substansi. Sebentar, saya tanya Bang Yoma dulu. Paling substansi. Anda juga boleh tanggapi, Mister. Yohanes 13:13, Bang Yoma, waktu pertama kali diterjemahkan oleh orang Belanda ke bahasa Melayu, itu apa? Terus kemudian dengan modern itu apa? Ini substansi banget loh, merubah iman di sini, Bang Yoma. Bisa diterangin nggak tuh? Mister nanti tanggapi. Lanjut. Asal kata Tuhan di Indonesia ini itu asalnya Tuhan. Jadi awalnya di situ kalian menyebut aku Tuhan. Nah, Tuhan bagi bahasa kita rasanya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tapi Tuhan itu sudah pasti Tuhan. Tuhan tidak selamanya Tuhan. Nah, sekarang Tuhan itu apakah manusia? Bukan. Nah, sedangkan yang mereka sebut Tuhan adalah manusia. Jadi tadinya Tuhan, sekarang menjadi Tuhan. Hanya gara-gara huruf H, anaknya orang jadi Tuhan.
Ini perubahan sangat substansi ya. Iya. Betul. Oke, silakan, Mister ditanggapi. Tuhan menjadi Tuhan, silakan. Tadi Bang Zuma bilang Tuhan itu akar katanya adalah Tuhan. Tuhan. Sepakat. Berarti sebelum ada kata Tuhan, yang ada adalah kata Tuhan. Ya kan? Ya. Berarti kata Tuhan itu kata baru yang dimunculkan. Betul. Intinya ya, Tuhan asalnya Tuhan. Enggak, tadi Bang Yusman bilang akar katanya adalah Tuhan. Sumber kata Tuhan itu awalnya Tuhan. Sumber tadi akar kata, Bang Juma. Saya mendengar dengan baik loh. Ya udah, silakan. Ya, silakan. Akar katanya adalah Tuhan. Sepakat Ya, di situ. terus Berarti sebelum ada kata Tuhan, yang ada adalah kata balik Tuhan. lagi, ulang lagi sekali lagi. Nah, sekali lagi, ulang lagi sampai sore, sampai malam. Tadi Tuhan itu tadinya adalah Tuhan. Dah selesai. Terus yang Anda ingin jual apa? Ya, sebelum ada kata Tuhan, yang ada adalah kata Tuhan. Artinya kata Tuhan Mundur itu lagi. adalah kata baru. Ini harus guru bahasa Indonesia yang jelas ini Pak. Kebetulan ini saya guru bahasa Indonesia gini Bro Mister. Itu bahasa Melayu tinggi tidak dikenal Tuhan. Setelah ada Leckdecker memasukkan kata TWA-an itu menjadi Tuhan. Artinya apa? Bahasa Melayu sudah disahkan oleh Purwadarminta adalah Tuhan, tapi kata Tuhan tetap terpakai. Kata Tuhan terpakai, kata Tuhan terpakai. Artinya antara Tuhan dan Tuhan berbeda maknanya. Itu bahasa Indonesianya begitu. Tadi katanya akar kata. Berarti kan nggak ngerti juga dah. Iya. Iya dong, kok nggak bisa, kalian nggak bisa mengerti. Kalau akar kata berarti kata Tuhan lebih dulu, baru muncul kemudian kata Tuhan. Itu Ya udah kalau maknanya begitu akar artikan kata. langsung. Apa arti Tuhan? Apa arti Tuhan? Nah jawab, langsung aja, nggak usah diputar. Apa arti Tuhan? Apa arti Tuhan? Jawab. Enggak, kita harus urut dari Nggak bisa bawah lagi, dulu. susah lu nggak mau jujur. Jadi memperpanjang Bukan, nggak mau jujur. masalah. Kalian nggak mau jujur. Saya mau menjelaskan karena ribut. Ya udah jelaskan. Ya kan? Kata Tuhan itu sebenarnya belum ada waktu Alkitab menerjemahkan pakai kata Tuhan. Benar gak? Kemudian terusin Leckdecker aja. seperti yang Abang Andi bilang, menambahkan H itu adalah kata baru. Ya kan? Kata baru dalam kosakata bahasa Indonesia. Kita bisa selidiki lah, referensinya banyak itu. Bahwa kata Tuhan itu kata baru yang ditemukan oleh Leckdecker khusus untuk terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Ya kan? Ya cukup. Jadi kalau sekarang kalian bilang apa Ya cukup. bedanya, ya Saya tanya, setelah kata Tuhan ditambahi menjadi H menjadi Tuhan, apakah kata Tuhan tidak dipakai lagi? Dipakai atau tidak? masih dipakai. Masih dipakai. Sekarang pertanyaannya, apa arti kata Tuhan? Apa arti kata Tuhan? Jawab. Tuhan ya, Tuhan penguasa. Oke. Tuhan? Nah, Tuhan itu penguasa juga, cuman Tuannya Tuhan adalah Tuhan, penguasanya penguasa, para penguasa itulah Tuhan. Oke. Ya, lebih tinggi artinya. Oke, cukup. Tinggi artinya itulah penambahan H di tengah tadi oleh Leckdecker itu. Jadi maksudnya supaya menurut maknanya Anda cukup, jangan panjang. Menurut Anda arti Tuhan dan Tuhan beda ya? Loh, akar kata Enggak, katanya arti. diingat lagi dong. Jawab, arti Tuhan dan Tuhan beda ya? Iya, secara derajat menjadi berbeda. Beda, cukup. Kalau menurut Anda Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Ya Tuhan lah. Hah? Tuhan lah. Tadinya Tuhan kok berubah Tuhan, beda makna. Itu kan kata Kena di baru, sini, kan kita kena di sini Banyu. Lanjut, udah kena di sini dia. Lanjut. Kita mau ganti kata Tuhan dengan kata apapun kan gak ada masalah sebenarnya. Kenapa kalian jadi ribut gitu loh?
Bukan itu masalahnya. Kalian itu suka yang palsu-palsu dengan berbagai macam alibi, opini, kemudian rekayasa. Kalian itu suka yang palsu-palsu. Itu dia. Yesus ini kau mau sebut Tuhan, Yesus kau mau sebut Tuhan, Yesus kau mau sebut apapun, tetap aja dia bukan pencipta langit dan bumi. Nah, itu intinya di situ. Intinya itu di situ. Kita kaji pelan-pelan Apapun saja. itu. Jadi kalau ada perkataan takut. atau Kenapa takut Bang Juma? maksudnya takut apa? Takut apa? Anda mau ributkan kata Tuhan? Hah? Di situ Yesus mengatakan mar. Oke? Bukan mengatakan alaha. Yesus mengatakan kurios, bukan mengatakan theos. Dah selesai. Kalian aja yang suka yang palsu-palsu. Karena dia disebut Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Apa pula, orang mana yang bisa kau kibulin dengan prinsip kayak begitu? Nggak ada. Yesus menggunakan bahasa Ibrani, ya kan? Kalau dipaksakan pun dia menggunakan bahasa Yunani. Yesus mengatakan kurios. Kurios itu Tuhan. Tuhan itu adalah skala manusia, ciptaan, makhluk. Yesus tidak mengatakan theos. Kalaupun Yesus mengaku theos, berarti dia adalah dewa. Jadi tidak ada jalan untuk menjadikan sembahan Anda itu sebagai pencipta. Itu aja masalahnya. Sekarang kalau dia menggunakan bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani, katakan mar, bukan alaha. Gini. Jadi deh. Kalau Kristen mengganti kata Tuhan dengan kata yang lain selain Tuhan, boleh nggak? Ya, ku bilang tadi gelar apapun yang Anda ingin nisbahkan kepada Yesus, tetap aja bukan Tuhan. Tetap aja bukan pencipta, tetap aja bukan khalik. Dia hanya ciptaan. Nggak ngerti. Kalau kata Tuhan yang sebelumnya kata Tuhan itu, ya kan, kami terjemahkan dengan kata yang lain, misalnya kata fufu-fafa misalnya. Ya silakan aja Fafa Fufu, nggak ada urusan. Ya. Itu dari talu. Itu dari talu. Yang pasti bahasa Indonesia, rasa bahasa Indonesia sudah final. Tuhan itu manusia, Tuhan itu pencipta manusia. Lu mau apa? Fafa Fufu, Fafa. Dengar dulu. Yang terjadi itu ketika kami rubah kata itu, kata Tuhan menjadi kata baru itu ada yang menghubungkan dengan kepercayaannya. Makanya kita bentrok begini kan gitu. Jadi kan aneh nanti, memang. Misalnya kami aneh memang karena Tuhanmu. Misalnya gini. Saya dengar. Misalnya gini. Sebentar, saya belum selesai. Dengar dulu. Anda yang dengarkan saya. Ketika Anda datang di negara ini mengatakan seekor sapi adalah kucing, otak mana yang bisa menerima itu? Otak sedeng, otak sengklek. Nggak nyambung. Kok nggak nyambung pula? Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah Papa Fufu, silakan. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, Anda berhadapan dengan kami. Karena menyalahi konsep, menyalahi akidah. Lu mau apa? Anda mau mengatakan Tuhan berubah menjadi sendal, Tuhan mau menjadi pisang goreng, nggak ada urusan. Tapi ketika Anda mengatakan kata Tuhan berubah menjadi Allah, Anda berhadapan dengan umat Islam. Itu aja pun. Gini. Sudah ya? Dah. Yang terjadi kan seperti itu Bang Juma. Ketika Tuhan itu dirubah menjadi Tuhan, ada umat kepercayaan lain yang mengklaim bahwa sesembahannya itu Tuhan. Itu yang jadi masalah. Makanya saya tanya tadi, kalau Tuhan kami rubah jadi Fufu Fafa, ada yang mengklaim lagi sesembahan kami itu Fufu Fafa. Ya itu lagi tadi lu udah dijawab. Orang Bali hari ini keberatan karena Yesus Anda sebut dengan sebutan Sang Hyang Widi. Mereka keberatan karena itu adalah Tuhan mereka, sembahan mereka. Kenapa enggak menggunakan Tuhanmu sendiri, dewa? Kenapa? Malu. Takut enggak laku. Sedangkan menggunakan nama Allah saja enggak laku, apalagi menggunakan nama dewa. Gitu maksudnya. Kenapa sih agama kamu itu suka yang palsu-palsu, Bung? Kenapa agamamu itu suka yang palsu-palsu? Saya tanya sama kamu, kenapa agamamu suka yang palsu-palsu? Kenapa?
Allah palsu. Ketika Yesus Anda katakan Allah itu palsu, Tuhan kau itu. Enggak lah. Kami menyebutnya karena Allah, bukan Allah. Karena nah, terus Allah itu kamu ambil dari mana? Itu kan sudah masuk KBBI, ya bolehlah di KBBI coba kau buka. Kau buka sekarang KBBI. Allah adalah kau buka KBBI sekarang. Allah adalah gitu. Enggak ada di sini. Kalau buka. Baca aja. Buka. Allah adalah iya. Allah adalah apa? Bacalah. Ya baca sih teman. Kamu yang pakai kata Allah. Tapi kau tidak tahu asal usulnya kan bahaya. KBBI berani berlawanan dengan Quran. Silakan Anda buka KBBI. Allah adalah buka sekarang. Logika aja. KBBI itu representasinya dari Quran kan, bukan Quran berrepresentasi dari KBBI kan? Sekarang pertanyaan saya, KBBI menyatakan Allah itu apa? Gak akan pernah bisa sanggup mempertahankan kepalsuan itu, percuma Bung. Kebenaran akan selalu menang, percuma. KBBI lebih tinggi. KBBI tidak bisa menolongmu, KBBI tidak bisa membantumu. KBBI mengatakan kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Gak bisa menolongmu. Kan udah aku bilang kebenaran dalam akan lebih tinggi. Nama Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya apa? Eloh atau Eloah atau El. Itu nama. Eloah itu nama. Yes, Eloah atau Allah. Usah lo kok Ibrani be kembali ke Yesus deh. Tuhan apa Tuhan, udah itu dulu. Yesus itu Tuhan. Dengar dulu Mister, saya luruskan. Menurut Anda Yesus itu kau mau paksakan jadi kebenaran, tidak bisa Bung, percuma. Kan tadi kamu sudah akui terjemahan itu bukan firman Tuhan, tadi perkataan manusia. Semuanya palsu. Itu Bang Andi, nggak bisa ngomong kita. Ya sekarang lu manusia, jawab. kau bilang firman Tuhan. Sekarang lu jawab, Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Tuhan. Nah, itu kan rusak. Original teksnya apa? Original teksnya Yohanes 13:13 apa? Di situ kurios apa teos? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Bang Zuma. Sebentar. Siap, Jangan pindahin topik dulu. Mister, di situ original teksnya itu kurios apa teos? Kurios. Ya, kurios kalau di artian ke bahasa Indonesia apa? Terjemahkan. Tuhan. Yesus Tuhan apa Tuhan? Berarti Yesus Tuhan. sakit. Kacau. Akar katanya tadi Tuhan. Sakit. Kenapa? Bang Zuma sendiri yang bilang tadi Tuhan itu akar katanya dari kata Tuhan. Sakit. Kenapa? Masalahnya di mana? Ya sakit. Bang Zuma duduk, saya yang Bentar. Kurios Ya, sama teos silakan. itu, Master setelah kurios sama teos itu artinya sama apa beda? Mana kurios? Kurios dan teos itu artinya beda atau sama? Beda lah. Beda. Yesus itu kurios apa teos? Ini perlu dijelasin ya. Ya. Tinggal jawab dulu baru jelasin. Yesus itu kurios atau teos? Baru jelasin, jawab dulu. Penyebutannya kurios. Gelarnya atau jabatannya teos. Gitu ya. Ini. Betul Gini Bang Andi, Bang Andi, aku jelasin sedikit boleh ya? Boleh ya? Halo? Nah, terserah lo lah. Enggak, aku jelasin dikit ya. Kalau di tradisi Yahudi itu ya, misalnya ya, nama sesembahan mereka Tradisi kan Yahudi, tradisi Yunani, ini bahasa Yunani nih. Teos dan kurios saja, nggak usah dipanjangin. Dong, Andi. Ya, namanya itu sang pencipta itu namanya YHWH. Nah, singkatnya kita sebut Yahweh, ya kan? Nah, dalam tradisi Yahudi, Yahweh itu tidak boleh disebutkan. Makanya mereka menggunakan kata Adonai atau Hashem. Adonai itu artinya sama, penguasa juga. Kalau Hashem itu artinya
sang nama. Itu ya. Namanya tetap Yahweh, tapi kata ganti untuk menyebut itu berbeda-beda. Di Israel atau di Yahudi memakai kata Adonai. Di Yunani menggunakan kata Kurios. Namanya tetap Yahweh, cuman penyebutan kata gantinya yang beda-beda ya. Kalau gitu saya tanya langsung cepat waktu. Di Eropa namanya tetap Ya udah Yahweh, cukup, tapi mereka kepanjangan. menyebutnya- Kalau gitu saya tanya langsung aja sebelum ke Banyuma. Di Indonesia dengerin namanya udah. tetap Yahweh. Iya cukup. Tapi Apakah disebutnya Tuhanmu? kata gantinya Dengerin. Tuhan. Ya udah Di cukup. Arab, Cukup. di Arab itu gimana? Namanya Cukup. Yahweh. Cukup. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhan Yahudi? Jawab dulu itu. Selalu ke Yahudian kau. Tuhan kamu sama nggak dengan Tuhannya Yahudi? Jawab. Jawablah. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Yahudi? Susah kan menjawabnya? Sama. Sama. Tuhannya Yahudi siapa? Yahweh. Tuhan kamu siapa? Yesus. Sama nggak tuh? Sama. Mandi dulu bro, segarin dulu kepalamu. Yahweh kok Yesus sama? Apa? Sama. Dalam keimanan kami kan konsepnya Yahweh menjadi manusia itu adalah Yesus. Anaknya Maria Yesus, anaknya Maria Yesus atau Yahweh? Yesus. Sama menurut Kristen Bang Handi. Sama Bang Handi. Lanjut. Sama menurut Kristen. Sama nggak menurut Yahudi? Kenapa? Sama nggak menurut Yahudi? Yahudi Mesianik bilang sama juga. Saya tidak tanya Yahudi Mesianik yang baru 200 tahun itu. Yang saya tanya Yahudi yang punya kitab Tanakh. Sama tidak antara Yahweh Elohim dengan anak Maria Yesus? Sama nggak menurut mereka? Yahudi pun kalau kita merujuk kepada Yahudi pemakan babi kalau sudah mabok tua begini yang saya tanya. Udah turunin Bang Andi. Gimana dong? Pencuri penipu kayak gini ngapain dipertahankan? Suka palsu-palsu, suka kebohongan. Itulah kalian ya, suka kali berdusta, suka kali bohong gitu loh. Sudah nyata-nyata orang Yahudi masih Yahudi hari ini. Praktisi itu orang masih ada hari ini. Mereka Yudaism masih ada hari ini. Keturunan Yakub masih ada hari ini. Dan mereka tidak pernah menyembah Tuhannya orang Kristen. Orang Yahudi tetap aja menyembah Elohim yang mereka sebut Hashem. Sedangkan orang Kristen itu adalah orang yang menyembah manusia yang bernama Yesus. Bagus kalau manusia. Karena yang datang kepada penulis Bible itu ya hanya suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini Detrut sudah murtad kah? Ya dulu, Sair Bali dulu. Sair Bali silakan, baru naik. Kalau sudah murtad baru diskusi dengan saya. Ya, izin Bang Zuma. Bentar dulu, Ya, silakan. Sair Bali dulu. Sair Bali dulu. Sair Bali Muslim apa Kristen? Saya Hindu.